Coffee shop, sebuah bisnis yang makin kesini makin rame, makin banyak pemainnya dan makin seru. Tapi menariknya adalah dengan di tengah persaingan yang luar biasa makin intens, selalu ada aja brand-brand yang semakin cerdik untuk memanfaatkan ini sehingga bahkan walaupun udah jadi red ocean, tapi persaingannya masih tetap bisa dimenangkan. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi di episode yang lalu kita udah bahas bagian pertama dari bisnis coffee shop yang jadi karena panjangnya episode ini ya, karena memang ini bisnis yang menarik, brandnya banyak sehingga kita harus pecah jadi dua. Episode lalu kita udah ngomongin bahwa bisnis coffee shop ini bisnis yang menarik karena banyak faktor gitu. Pertama adalah bahwa kopi ini pada dasarnya memang budayanya kita. Kita Indonesia ini produsen kopi terbaik, salah satu yang terbaik lah di dunia ya. Jadi untuk bikin coffee shop itu modalnya nggak terlalu besar karena produksinya produksi dalam negeri gitu ya. Yang kedua itu adalah fakta bahwa kopi ini juga memang punya efek adiksi karena dia bisa memblokir reseptornya adenosin yang membuat kita kantuknya dan hilang, akhirnya kasih pleasure buat kita gitu. Dan ketika pleasure-nya muncul, maka kita pun mulai beradaptasi dengan tadinya 1 cangkir, lama-lama nggak cukup, jadi 2 cangkir, jadi 3 cangkir, jadi 4 cangkir, tadinya 1 kali gitu ya sehari, jadi 2 kali, jadi 3 kali, dan selanjutnya. Jadi ini bisnis yang amat sangat menarik, sampai bikin orang-orang yang kalau nggak ngopi nih pusing, kok lemas, kok nggak berakhir dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketiga adalah dari sisi keuntungannya pun juga ini menggiurkan. Jadi biaya yang dikeluarkan modalnya untuk membuat 1 cangkir kopi di luar alat sewa tempat, mesin dan lain sebagainya, itu mulai dari 8% hingga 35%. Jadi marginnya tebal sekali. Dan yang terakhir adalah kebiasaan minum kopinya ini juga kan biasanya, ini kopi minuman yang biasanya diminum rame-rame, nggak cuma sendirian. Jadi bisnis ini kita akan bisa mengharapkan konsumen yang datang itu nggak sendirian, tapi rame-rame. Which ini bisnis yang amat sangat bagus gitu ya. Nah, kemarin kita juga udah bahas soal Tomorrow, yang Tomorrow ini fokus di 2 menurut saya senjata pamungkasnya. Yang pertama adalah place, dia cepat sekali gitu ya untuk membuka outlet sebanyak-banyaknya, dan mereka tahu bahwa buying fluency-nya seperti apa konsumen, sehingga mereka membuat outlet-outlet yang di tempat-tempat yang memang dekat dari aktivitas mereka. Jadi orang, oh ya udah deh Tomorrow aja deh gitu ya. Bahkan ketika mereka mungkin sudah punya pilihan yang lain. Nah, hari ini kita bahas 2 brand lagi yang juga nggak kalah menariknya, dan ini seniornya Tomorrow di Indonesia. Yang pertama adalah Kenangan. Secara produk, saya bisa bilang ini apple to apple sama Tomorrow. Saya bukan peminum kopi, jadi saya nggak akan ngomongin rasanya, tapi coverage produknya, mereka juga punya range of produk yang kurang lebih sama Tomorrow dan kebanyakan coffee shop lah ya. Jadi baik minuman kopi mereka punya cukup cukup lebar. Non kopinya pun juga cukup banyak gitu ya. Maupun makanan ringannya pun juga menurut saya cukup tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya dari sisi harga, Kenangan ini ngambil kelas yang sama dengan Tomorrow, namun di sisi tengah atasnya gitu. Jadi kalau Tomorrow itu mulai dari belasan ribu agak di bawah sampai 30-an ribu, kalau Kenangan ini dia ngambilnya belasan ribunya udah agak atas, dekat-dekat ke 20 ribu sampai ke awal-awal 30 ribuan. Jadi dia lebih kecil range-nya ketimbang misalnya si Tomorrow. Nah, gimana dengan promotion? Ini adalah area di mana Kenangan punya keunikan. Jadi keunggulannya Kenangan sebenarnya di sini gitu ya. Di luar mereka juga punya aplikasi gitu ya, yang bisa digunakan untuk promotion, tapi Kenangan itu sejak awal didirikan dengan menggunakan gimmick-gimmick yang pada masa itu trending, yaitu menggunakan nama-nama produk yang tidak jauh dari hal-hal soal percintaan, gimmick-gimmick percintaan gitu ya, namanya kopi kenangan gitu. Termasuk ada namanya kopi kenangan mantan dan lain sebagainya. Walaupun ini nggak ada hubungan langsung dengan produk yang ditawarin, tapi akhirnya membuat pembeda lah ya. Jadi catchy dan akhirnya lebih kenal, lepas dari ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Karena gimmick-gimmick yang digunakan sama Kenangan ini kan spesifik banget menyasar segmen tertentu. Segmen lain bisa aja nggak suka dan ngerasa nggak nyaman dengan gimmick tersebut. Walaupun itu bukan hal yang prinsip seperti kualitas produk dan harga gitu ya. Selanjutnya dari sisi place gitu ya. Secara distribusi, Kenangan ini membuka jalur distribusinya itu juga cukup baik, agresif sekali ya. Jumlah outletnya udah amat sangat banyak, ratusan, bahkan sampai negara-negara tetangga. Kemarin saya baru pulang dari Kuala Lumpur, ada Kenangan juga ternyata di sana gitu ya. Dan Kenangan juga secara pintar itu berkolaborasi dengan brand lain
yang mereka sebutnya kenangan brand gitu, yang sehingga mereka bisa berbagi space di outlet bersama. Mereka sama Flip Burger, sama Cikgo gitu ya, mereka bareng-bareng gitu. Contoh kalau di Jakarta itu ada yang di Senopati gitu ya, itu barengan bertiga. Sehingga mereka bisa menghemat biaya sewa untuk ketiga brand ini. Nggak ada strategi yang spesifik tapi dari sisi place ya, yang dilakukan oleh si kenangan ini. Sepertinya mereka tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus dipikirkan secara spesifik, ya udah buka aja gitu ya. Berbeda dengan misalnya kemarin kita ngomongin Tomorrow. Tomorrow itu udah fokusnya adalah di perkantoran-perkantoran, outletnya nggak kecil, nggak besar, kecil aja, tapi efisien gitu ya. Dari sisi selanjutnya dari sisi people, ini juga sama, nggak ada satu hal yang spesial dari frontline kenangan. Mirip-mirip lah ya sama Tomorrow, sama Fore, sama Janji Jiwa dan sebagainya. Physical environment-nya pun juga sama gitu. Jadi ya oke lah, standar aja, nggak ada sesuatu yang spesial gitu. Jadi baik-baik aja memenuhi standar minimum tapi juga tidak bisa dibilang spesial. Secara proses mereka mungkin kenangan ini dikenal sebagai salah satu coffee shop yang sejak awal mendorong konsumennya memesan melalui aplikasi. Dulu belum banyak yang bikin aplikasi. Jadi kenangan ini salah satu yang pertama atau bahkan mungkin yang pertama. Dan ini kemudian ditiru sama brand-brand lainnya. Walaupun pada awalnya ini hal yang menarik, namun kini jadi sesuatu yang jadinya biasa aja. Mengingat hampir semua brand melakukannya. Tapi semua kelebihan dari apps yang didapetin di Tomorrow ya bisa buat pick up, bisa loyalty, reward dan sebagainya. Ini juga bisa ada di sini. Gitu. Termasuk kesempatan untuk melihat behavior customer-nya, mana yang udah nggak balik, biasanya belinya apa, berapa banyak, berapa sering, hari apa dan sebagainya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk didorong. Itu kenangan. Terakhir kita mau bahas soal brand kopi asing, Starbucks gitu ya. Tolong dikesampingkan dulu kalau ada yang punya sentimen tertentu gitu ya. Tapi Starbucks ini punya keuntungan sebagai brand yang bisa dikatakan sebagai salah satu pioneernya coffee shop modern. Kenapa saya bilang coffee shop modern? Karena coffee shop yang dulu gitu ya, produk range-nya nggak segitu banyak. Terus habis itu outletnya pun juga tidak kalau Starbucks ini kan memang benar-benar positioningnya ini bukan cuma jualan kopi, tapi juga jualan tempat untuk kopi. Mereka bisa aja bukan yang pertama, tapi mereka mungkin salah satu yang pertama memperkenalkan konsep ini gitu ya, di mana orang ditawarin minuman kopi sambil nongkrong, dan lepas dari sentimen tertentu, awareness-nya itu bagus banget, dan mungkin juga udah jadi top of mind. Ini juga karena Starbucks adalah salah satu dari sedikit brand coffee shop internasional yang eksis di Indonesia dan punya presence yang baik gitu ya. Kalau kita pergi ke negara manapun, kayaknya Starbucks itu ada di mana-mana, dan kita nggak inget lah ya. Setidaknya saya tidak ingat satu brand coffee shop yang ada di banyak negara dan presence-nya cukup baik. Nah dari sisi produk, Starbucks jadi salah satu yang paling awal coffee shop yang menawarkan pilihan yang beragam. Menariknya mereka nggak berhenti ngelakuin inovasi produk, selalu ada aja produk baru gitu. Dan Starbucks juga jadi salah satu brand yang memperkenalkan pilihan ukuran gelas yang beragam. Kalau dulu coffee shop itu cuma satu ukuran dan bentuknya pun cangkir gitu ya. Terus habis itu coffee shop modern mulai masuk nawarin 3 pilihan yang ukurannya bahkan lebih besar dari cangkir gitu ya. Termasuk sampai ukuran-ukuran yang amat sangat besar yang pada waktu itu mungkin tidak umum orang meminum kopi sebanyak itu gitu ya. Nah, satu hal yang juga menarik dari Starbucks adalah mereka nawarin opsi kustomisasi produknya. Mau less sugar, mau less ice, mau no sugar, mau ngeganti susu dengan pilihan lain, mau susu kedelai, mau oat, mau cashew dan apapun gitu ya. Mereka punya opsi itu dengan tambahan biaya tentunya gitu ya. Nah, selain minuman, mereka juga punya pilihan makanan yang menurut saya cukup beragam walaupun tidak super spesial gitu ya. Dari sisi pricing, Starbucks ngambil segmen yang menengah atas, jelas. Kayaknya nggak banyak yang head to head sama dia, terutama di level skala yang sebesar ini ya. Dengan nawarin produk yang mulai dari 30 ribuan sampai 50 ribu lebih. Bahkan kalau dikustomisasi bisa 60-70 ribu. Harga yang tergolong lebih tinggi dibanding pemain lokal pada umumnya. Nah menariknya, strategi harga ini pula lah yang juga ikut berkontribusi terhadap pembentukan brand image Starbucks sebagai pemain semi-premium di kelasnya. Kenapa saya bilang semi-premium? Karena mungkin ada yang lebih mahal gitu ya. Tapi mungkin brandnya bukan brand yang masif seperti Starbucks gitu ya. Dan suka nggak suka, konsumen kan akan menilai dari apapun yang mereka bisa nilai, termasuk salah satunya harga. Dan ini secara nggak langsung menempatkan diri mereka berbeda dengan yang lain. Terutama ketika didukung oleh brand signal yang juga konsisten dengan harganya. Nah, menariknya mereka punya satu strategi yang saya bilang ini strategi unik yang dimiliki Starbucks, yaitu promotion. Ini salah satu keunggulan Starbucks yang nggak banyak dimiliki pemain lain. Jadi buat saya Starbucks ini jelas-jelas ngerti brand lebih baik dibanding brand coffee shop yang lain yang ada di Indonesia gitu ya. Lihat gimana mereka ngelola brand.
brand asetnya konsisten, desainnya, feel-nya konsisten. Aplikasi dari desainnya pun komprehensif, mulai dari logo, di tokonya, desain signboardnya, sampai ke gelas minuman, tisu, iklan, poster, semua desain itu komprehensif dan feel-nya sama. Membuktikan bahwa mereka ngerti gimana ngebangun brand. Mereka juga mencoba mengutilisasi merchandise untuk membangun cult, membangun tribe dengan membuat tumbler-tumbler yang unik, menarik, dan konsisten. Yang kemudian jadi collectible item konsumennya. Dan tumbler-tumbler itu pun pada akhirnya jadi iklan berjalan yang menjaga brand presence-nya. Ketika orang bawa, terus habis itu ditaruh di kantor, akhirnya jadi iklan di ruangan kantor, atau di jalanan, atau dimanapun orang ngebawa tumblernya. Dan sebagai insentif untuk orang mau beli tumblernya, Starbucks kasih kopi gratis di hari-hari tertentu buat yang punya tumbler Starbucks. Jadi ini suatu strategi yang menurut saya menarik. Selanjutnya lagi adalah place. Ini juga satu strategi yang menurut saya cukup menarik. Distribusi juga jadi strateginya Starbucks untuk menjangkau masyarakat luas. Namun pendekatannya berbeda. Kalau Tomorrow tadi kan fokus dengan outlet-outlet kecil di perkantoran, Starbucks ini seolah-olah punya standar minimum luasan outletnya, sehingga mereka hanya masuk ke perkantoran-perkantoran dengan populasi yang besar, sehingga punya space gede. Sementara kantor-kantor single building yang mungkin tidak terlalu banyak populasinya, nggak jadi prioritas. Kebalik sama Tomorrow, kalau Tomorrow diambil semuanya. Selain gedung-gedung perkantoran yang dijadiin Starbucks untuk membuka outletnya, mereka juga memilih psikografis orangnya. Lihat aja, Starbucks itu ada di gedung perkantoran yang agak fancy, modern, dipenuhi oleh white collar yang segmentasi psikografisnya lebih modern gitu. Jadi bukan asal gedung perkantoran dengan populasi tinggi. Starbucks justru lebih banyak menyasar pusat perbelanjaan, shopping mall. Starbucks ini nyasar mereka yang butuh tempat untuk ketemu di shopping mall. Bahkan di beberapa mall besar, mereka nggak sungkan untuk membuka lebih dari satu gerai untuk bisa nge-cover pengunjung yang nyebar. Contoh yang saya tahu kalau di Jakarta ada di Lotte, itu dia punya lebih dari satu. Lalu di Mall Kelapa Gading dia punya lebih dari satu, dan di beberapa mall lainnya gitu ya. Selanjutnya dari sisi people, ini juga sesuatu yang menurut saya Starbucks bisa dicontoh oleh brand coffee shop lainnya karena cuma dia yang mikirin hal ini gitu ya. Mereka punya standar yang berbeda dan belum ada yang bisa ngedekatin. Jadi kalau kita lihat baristanya Starbucks ini punya gesture dengan tingkat kepercayaan diri yang baik. Nggak underconfident seperti pelayan restoran pada umumnya, tapi mereka juga tidak terlihat sombong atau overconfident gitu ya. Gesture dan cara komunikasi barista Starbucks pun juga seolah-olah mereka ngomong bahwa saya tuh ngerti banget kopi gitu ya. Dan mungkin aja benar gitu karena memang di training. Tapi itu tadi, gesture-nya kerasa bahwa orang ketika ke sana tuh saya kayak berhadapan sama ahlinya kopi gitu, bukan sama pelayan coffee shop gitu. Dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kasih saran, atau bahkan ngelakuin cross-selling tanpa terlihat pushy. Karena mereka tahu di segmen ini orang tidak suka di-push gitu ya. Dan harus diakui ini juga secara bawah sadar bikin kita ngerasa uang yang kita bayarin untuk ngedapetin kopi mereka jadi terasa pantas. Karena balik lagi konsumen akan nilai dari apapun yang mereka bisa nilai. Salah satunya juga orang-orang yang berhadapan dengan mereka. Nah sayangnya belum ada satupun coffee shop yang bisa mengimbangi Starbucks di kategori ini. Selanjutnya lagi physical environment. Sudah nggak bisa didebat lagi ya bahwa Starbucks itu juaranya untuk ngebangun physical environment yang konsisten. Konsisten sekali. Di semua outlet Starbucks, jangankan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri, feel-nya selalu sama. Ini jadi bukti bahwa mereka ngerti brand, konsistensinya dijaga. Secara tampilan, feel, standarnya semua sama. Gerai-gerai Starbucks dimanapun kita berada, level kenyamanannya pun sama. Gitu. Ini satu hal yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Brand lain masih belum bisa nyamain dalam hal konsistensi physical environment ini tadi. Nah, terakhir soal proses, ini area yang mungkin sekarang udah sulit untuk untuk kita bisa explore, untuk bisa unik karena ya proses beli kopi ya gitu-gitu aja lah ya. Starbucks punya app seperti juga brand lain walaupun fiturnya belum selengkap brand lain gitu ya karena mungkin mereka udah lebih duluan. Terus experience pemesanan pembelian pun standar aja ya. Nggak jelek tapi nggak bisa dibilang unggul. Yang jadi tanda tanya buat saya adalah kenapa tidak ada satu brand pun di sini yang tidak punya mesin e-kios yang seperti dimiliki McD. Menurut saya itu mungkin akan jadi terobosan yang menarik untuk bisa mengutilisasi prosesnya karena orang ketika milih-milih sendiri akan lebih enak ketimbang nanya. So kesimpulannya apa? Walaupun kopi bisa dikategorikan sebagai bisnis yang udah red ocean, pemainnya banyak dan semua rame banget, kompetisinya ketat gitu ya.
Tapi kesempatan untuk bisa berbeda itu selalu terbuka gitu ya. Kesempatan untuk lebih unik, lebih relevan. Lepas dari gimana sentimennya, kita harus akui bahwa Starbucks ini menerapkan strategi 7P-nya lebih komprehensif dibanding lainnya gitu ya. Termasuk juga strategi brandnya. Tapi Tomorrow dan Kenangan juga punya beberapa hal yang patut diapresiasi ya, gimmick namingnya untuk si Kenangan, strategi distribusinya untuk si Tomorrow gitu. Dan hati-hati untuk nggak mengcopy mentah ide-ide yang di sini ya. Kalau bisnis kita bukan bisnis coffee shop, karena belum tentu relevan. Misalnya penggunaan apps gitu ya. Nggak semua produk relevan untuk punya apps. Coffee shop itu jadi relevan punya apps karena produknya habitual buying, sehingga apps-nya jadi berguna. Tapi kalau bisnis Anda tidak habitual buying, maka apps itu sebenarnya nggak terlalu urgent gitu ya. Bahkan nggak terlalu banyak gunanya. Maka dari itu kita harus lihat-lihat konteksnya. Tapi banyak sekali yang kita bisa pelajari dari 3 brand tadi gitu ya. Oke, seperti biasa ada quiz berikut pertanyaannya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.